Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, jadi seperti yang saya janjikan kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya posting burung yang udah buka paruh dari burung bahan. Nah, hari ini saya mau bikin konten, bikin tutorial gimana cara ngeracik dopingnya, kemudian juga gimana cara perawatannya. Nah, cuma buat teman-teman semua sebelum lebih lanjut disimak lebih detail karena ada yaitu resep dopingan, juga ada yang namanya rawatan. Jadi kalau cuma lihat dopingnya, resepnya, nggak ngelihat cara perawatannya, sama aja bohong. Nah, jadi ada yang namanya rawatan, ada yang namanya dopingan. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa kita ngopi biar seger, biar adem. Nah, mengenai resep dopingan ini ada 3 burung. Jadi saya uji coba ini bukan cuma untuk 1 burung, yaitu 3 burung, dan semuanya burung bahan, dan hasilnya alhamdulillah berhasil. Nah, ini yang udah kemarin videonya, ini dapat bandangan beberapa minggu yang lalu ya. Ini girasnya minta ampun, jadi saya bilang walaupun bandangan saya bilang bahan karena dilihat dari girasnya kayak pesawat tempur. Nah, ini lepas juga pernah dibuka semana, kabur, dan juga dia pulang karena memang ada untulannya. Giras bener. Nah, jadi ada lagi yang kedua, ini kita taruh dulu. Yang kedua buat pleci, yaitu batu raja. Jadi pleci batu raja ini yang mana pernah saya bikin konten belum lama, yaitu terapi pleci dengan penjinakan dengan potong bulu sayap. Ini bulu sayap belum tumbuh, jadi bulu sayap masih ada yang banyak yang masih digunting ya, belum rata ya. Nah, ini belum rata karena memang waktunya belum lama. Kalau potong sayap itu tumbuhnya lama. Nah, ini yang kedua. Nah, ini ada pleci, yaitu hibahan dari Suhu Salim. Nah, ini Suhu Salim ini, nah beliau menghibahkan ini katanya baru 2 hari. Baru 2 hari di tempat beliau. Jadi saya uji coba. Nah, kemarin sempat saya posting juga beberapa videonya, termasuk yang udah ngalas, yang dari batu raja itu udah ngalas, ada videonya, tinggal disimak. Kemudian juga yang bandangan, nah yang dari Suhu Salim juga udah ada semua, tinggal disimak videonya. Nah, sekarang kita masuk ke racikan sama perawatan. Cuma ini kita pisah dulu biar dia mau saut-sautan. Jadi sambil ngelatih burung tetap mau bunyi walaupun ada aktivitas orang. Nah, sekarang itu racikannya. Yang pertama fur. Biasanya pada nanya fur apa pakainya. Jadi kalau saya pakainya biasa pakai Nutri. Ini buat yang burung udah rawatan lama, jadi yang emang nggak pakai doping. Nah, ini yang baru saya pakai Nastar karena birahinya terlalu tinggi, nggak mau anteng, saya campur sama Nutri Booster. Nah, jadi dalamnya saya campur Nastar sama Nutri Booster, saya campur jadi satu, saya aduk. Nutri Booster dia 100 gram. Kalau Nastar itu 150, cuma kemarin yang udah beberapa kali dikasih udah nggak 150 gram, jadi saya campur. Jadi perkiraan ya kira-kira 100 gram banding 100 gram. Jadi saya campur jadi satu. Ini dari pakan. Kemudian racikan dopingnya. Peran utamanya jelas ya, RB Plus. Ini bukan endorse, jadi sekali lagi bukan endorse. Kemudian About Fit, Super N, Vitacik. Nah,
dan botol. Nah jadi sama pemanis rasa ale-ale. Jadi kalau misalnya mau pakai, kalau mau enak itu mau lahap itu pakai sirup marjan. Kalau pakai sirup marjan dia lebih lahap. Mau warna bebas apa aja, yang penting ada rasa. Mau pakai mijon, mau pakai lah segar, mau pakai apa aja bebas. Kemudian dopingnya juga kalau misalnya nggak ada RB Plus bisa pakai metabolis. Bukan metabolis yang 25% tapi yang 100%, yang harga 125. Nah ini saya pakai RB Plus yang 200, yang 2,5 mili. Jadi 2,5 mili, ada yang 5 mili, lebih banyak lagi. Kemudian About Fit. Nah metabolis tadi, RB tadi buat mendorong birahi, jadi buat naikin birahinya. About Fit biar burungnya lahap makan, jadi tetap fit, lahap makan dan juga nggak ngembung. Karena memang kalau pakai doping biasanya kebanyakan itu ngembung. Nah jadi kalau pakai About Fit, kita kasih About Fit dia nggak ngembung, lahap makan. Super N. Super N ini antibiotik burung untuk daya tahan tubuh, jadi biar tubuhnya tetap fit. Oh, burungnya masih giras bener, tapi udah ada videonya, udah mulai koar-koar. Nah kemudian Vitacik. Nah Vitacik ini buat namanya stamina juga, terus juga buat birahi juga. Nah ini jadi cara penyajiannya. Yang pertama, Vitacik ini dikira-kira aja ya, dikira-kira ya, karena di sini kalau tertulis saran-saran pemberian di sini ditulisnya kemasan 5 gram ini untuk air 7 liter, untuk air 7 liter. Nah cuma kalau misalnya ngikutin saran ditulis ini bukan jadi doping tapi tetap vitamin. Nah ini udah saya buka, udah 2 kali pemberian. Dia jenisnya bubuk, cuma kalau misalnya udah dibuka kadang-kadang menggumpal, lengket, tapi nggak masalah. Yang pertama, nah dikira-kira aja ini habis. Jadi hari kebetulan dopingnya habis, kita mau ngeracik juga. Nah dikira-kira aja, nggak usah terlalu banyak. Mungkin di ini satu bungkus ini 5 gram ini bisa untuk 4 kali atau 5 kali pakai. Kemudian RB Plus, kalau nggak ada RB Plus mau pakai Dextro tetes boleh, mau pakai PGO boleh, mau pakai metabolis 100% boleh. Kalau pakai RB Plus kasih 10 tetes. Ingat 10 tetes ini dosis tinggi. Karena di sini tertulis untuk 1 liter 1 tetes untuk 100 apa? Untuk mana tulisannya, semalam saya baca. Jadi 1 tetes 100 mili. Jadi 100 mili 1 tetes, saran dari dari RB Plusnya. Jadi seperti tadi, kalau kita ngikutin sesuai anjuran, ini jadinya vitamin, bukan doping. Nah kalau udah diracik dicampur jadi satu, karena sifatnya memaksa dengan dosis yang tinggi berlebihan, jadinya doping. Ini 10 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah dia enak, ada pencetannya. Nah jadi tinggal diberi aja. Nah ini berhubung hujan, kita pending dulu karena lagi hujan ya, handphonenya kehujanan. Nanti kita lanjut lagi. Jadi kita pindah tempat, soalnya tadi hujan, di belakang kehujanan, rambut saya sampai basah. Nah tadi sampai di Vitacik sama RB Plus 10 tetes. Kalau mau pakai PGO atau juga yang lain dosisnya mungkin bisa lebih, karena RB Plus ini dosisnya tinggi. Kemudian kita kasih About Fit. Nah About Fit ini seperti yang saya bilang tadi, nah, ini expirednya dia memang lama, saya stok lama. About Fit ini memang About Fit sama Super N walaupun tanpa doping saya selalu sedia. Tujuannya untuk burung-burung sama burung nggak sehat juga bisa pakai About Fit. Nah biar dia lahap makan, nggak ngembung. Jadi kalau pakai doping kan biasanya minum terus.
jadi makan sedikit. Nah ini sebelum dikasih dia dikocok dulu seperti keterangan di botolnya, dia tertera itu dulu. Ebot fitnya kasih 20 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tetes. Kalau kelebihan gimana? Satu tetes nggak masalah, nggak apa-apa, satu tetes juga. Kemudian supren. Nah, supren ini 10 tetes saja, nggak usah terlalu banyak karena memang dia buat stamina, buat daya tahan tubuh. Jadi biar fisiknya kuat, nggak drop, karena kan kalau misalnya nggak biasa pakai doping pasti kaget. Ya, jadi kalau pakai ini dia fisiknya kuat. Ini kasih 10 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tetes. Nah kemudian tinggal penambah rasa. Nah penambah rasa ini kalau misalnya mau pakai sirup marjan, botol kalau misalnya botol seperti ini dominan ini dextro, terus juga PGO red water apa aja, ini kapasitasnya 250 ml. Tapi nggak saya isi full, saya isi pakai ale-ale 180 ml. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk rasa bebas, yang penting rasa manis, yang plecinya seneng. Karena kalau misalnya pakai air tawar ya dia minumnya kurang. Nah jadi seperti ini, karena memang di sini apa namanya RB Plus ini kan dia minyak. Jadi kalau kita ini minyaknya pada nempel di botol, sebelum menyajikan ke burung ini dikocok dulu. Dikocok dulu tujuannya apa? Tujuan minyaknya bercampur sama air, ya walaupun bercampur dia gumpalan-gumpalan kecil, ngasihnya tetap rata. Jadi dikocok-kocok terus. Tinggal dituang ke cepuk burung. Kita ambilkan cepuknya dulu, saya lupa siapin cepuknya. Nah kemudian sajikan ke dalam cepuk kecil. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya, gumpalan minyaknya kelihatan kan, jadi minyak-minyak. Nah minyak ini dari RB Plusnya, jadi karena RB Plus ini kan minyak, dia nggak bisa bercampur, maka di atas. Nah jadi tinggal sajikan ke burung. Nah kalau misalnya sisanya ini biar awet, taruh di kulkas. Kalau misalnya nggak ada kulkas, rendam di air. Nah cuma kalau lebih enak lagi sebetulnya direndam di air, karena kalau nggak direndam di air dia basi. Kalau taruh di kulkas kemudian menyajikannya, satu jangan kondisi dingin. Kalau kondisi dingin itu satu nggak baik buat burung. Jadi sebaik kroto ataupun apapun ngasih buah juga ke burung itu jangan kondisi dingin, dibiarin adem dulu. Kalau misalnya dia ini gumpalan minyak juga dia bercampur menjadi satu, lebih susah untuk nyampur sama air. Nah kemudian tinggal disajikan ke plecinya lagi. Nah dalam penyajian 1 hari 2 cepuk, 1 hari 2 cepuk maksimal. Biasanya beri burung itu ketika habis dijemur sambil diumbar, biasanya sama sore. Kalau malam kasih air tawar nggak masalah. Nah jadi perawatannya, kalau udah ada dopingnya tinggal perawatannya. Yang pertama perawatan pakai untulan, karena kalau saya sendiri rawat itu nggak biasa kalau nggak pakai untulan, susah nyeting birahinya. Kalau misalnya pakai untulan, malam campur jadi satu sama untulannya di satu kandang, kemudian saat ngembun dipisah jauh, dikasih makan tetap nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa.
Cuma kalau habis kalau dibentangkan dipisah-pisah jauh, kemudian kalau misalnya nggak dikasih makan, habis diembunkan itu sebelum dijemur dikasih makan dulu. Nah, saat penjemuran usahakan makan sama dopingnya jangan dijemur. Jadi purnya diambil, dopingnya diambil. Kemudian dijemur ya kira-kira aja ya. Karena patokan panas itu kan nggak selalu sama. Bisa sampai jam 10 atau jam 9 itu dijemur. Kemudian sebelum diambil diumbar dulu ya, nggak usah lama-lama, 5 menit tapi nonstop, langsung disuruh terbang bolak-balik sampai ngap-ngapan, sampai dia nggak bisa terbang, ya pokoknya ngap-ngapan lah sampai dia loyo capek, baru kita ambil. Kemudian kita anginkan dijejer sama untulannya lagi, tempel kandang aja. Nah terus udah dianginkan, baru di situ dikasih doping dulu, jangan langsung dikasih pur, dikasih doping. Kemudian udah dikasih doping baru dikasih kroto atau ulet Hongkong, jangan langsung pur, karena kan ketika dia udah makan pur nanti mau makan ulet lagi dia kurang, ada makan ulet lagi dia kekenyangan, karena memang sama ulet itu atau kroto dia lahap bener, yang ada kekenyangan. Kasih dulu, kemudian setelah dikasih baru yang namanya dikasih pur, jadi selama beberapa menit baru kasih pur. Nah, tinggal perawatan konsisten seperti itu. Setelah didoping, lihat reaksi yang terjadi. Kalau awal dikasih terus juga birahinya tinggi, nggak mau anteng, itu hal yang wajar karena memang burung bahan ya seperti itu. Tinggal kicaunya aja. Nah, jangan lupa juga perawatannya, yaitu dengan rutin kasih masteran yang kenceng. Jadi kasih masteran yang kenceng, mungkin kalau HP full atau juga pakai musik box bisa dengan terapi yang kenceng. Kasih terapi gantangan, terapi yang atau masteran, yang mana yang masteran itu yang kita suka. Nah terus aja pakai suara kenceng. Nah kalau misalnya lihat reaksinya, kalau misalnya dia terlalu tinggi udah ngalas, konsistenin aja, banyakin umbar, berarti cocok. Kalau misalnya dia udah bongkar isian, nggak mau anteng, nempeli ruji, burung bahan wajar bos, jadi nggak bisa langsung namanya nagen, butuh proses adaptasi waktu, keterbiasaan aja. Mungkin kasih buah kalau misalnya dia mulai ada buka paruhnya itu setelah dia bongkar isian itu, setelah dia capek, berarti emosi dia terlalu tinggi, kasih untulan, dicampurin sama untulan. Kalau misalnya juga biar mau terlalu tinggi, biar agak adem sedikit, kasih buah timun, kasih buah pepaya. Kalau untuk dosis dopingan tetap aja, yang penting rutin perlahan. Jadi kemarin juga saya sempat awal saya doping, kemudian nggak mau anteng, ada videonya saya tampilin, masih ngalas. Dan bahkan di saat ngalas mau bongkar isian itu yang bikin greget itu juga ada di set video saya bikin, tinggal dilihat aja buat teman-teman semua. Nah kemudian pulang dagang saya umbar bentaran, saya ambil, saya kasih doping lagi, kasih lagi, bentangin lagi, dijauhin lagi, terapi lagi. Kemudian mau dagang umbar dulu. Jadi terus aja kayak gitu, umbar jemur. Nah kalau untuk umbaran disendirin aja, saya satu-satu gantian. Mau sekaligus nggak masalah, tentang umbaran saya udah bikin. Cuma kalau untuk bahan jangan pakai umbaran kawat ram yang kotak-kotak, karena dia malah mau keluar bisa paruh luka. Cari umbaran yang pakai uji kayu. Nah untuk umbaran saya udah bahas lengkap, tinggal disimak di bawah aja, di deskripsi bawah, di playlist rawatan pleci. Nah mungkin itu aja dari saya buat teman-teman semua, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Nah sekali lagi buat suhu, buat para master, mohon dikoreksi apabila ada yang salah, jangan sungkan untuk disampaikan di kolom komentar atau juga lewat via WhatsApp, di Facebook juga boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.